RPS, Mata Kuliah Manajemen Keuangan. Kode mata kuliahnya adalah AK2245. Bobot SKS untuk mata kuliah ini yaitu 3 SKS. Kemudian, mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang atau telah menempuh semester 4. Di mata kuliah manajemen keuangan ini terdapat CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Di antaranya yang pertama adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang ketiga adalah penguasaan konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan, meliputi yang ke-1 keputusan keuangan, kedua nilai waktu dari uang, 3 penganggaran modal, 4 struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan, dan yang kelima adalah kebutuhan modal kerja, dan terakhir yang keenam adalah analisis arus kas. Itu di antara CPL untuk mata kuliah manajemen pajak. Untuk selanjutnya, kalian bisa membaca lebih rinci di file RPS manajemen keuangan yang sudah diberikan di dalam Google Classroom. Kemudian, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini ada 7. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dalam manajemen keuangan. Berikutnya, memperkirakan dan merencanakan keuangan. Berikutnya, menyusun alat pengendalian keuangan. Kemudian, berikutnya, menyusun tabel-tabel keuangan berbantuan Microsoft Excel. Dan yang lainnya bisa dibaca sendiri. Berikutnya, mengenai sub CPMK. Di sini sub CPMK ada 10, di antaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen keuangan, nilai perusahaan, kegiatan utama manajer keuangan, dan mengklasifikasikan aktiva real dan aktiva finansial perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kondisi keuangan perusahaan dengan mengklasifikasikan data keuangan untuk menyusun laporan keuangan pokok perusahaan dan mengkalkulasi rasio keuangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengklasifikasikan sumber dana dan penggunaan dana untuk menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Untuk yang lainnya, kalian bisa membaca di dalam RPS Manajemen Keuangan. Berikutnya, mengenai deskripsi singkat mata kuliah ini, dijelaskan di sini dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memerankan diri sebagai calon manajer tingkat pertama bidang akuntansi dan keuangan dalam entitas bisnis yang mampu di bawah supervisi menganalisis alternatif pendanaan yang meliputi kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, penganggaran modal yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan. Itu adalah deskripsi singkat mata kuliah
yang salah satu intinya adalah kita bisa melakukan analisis alternatif pendanaan yang bisa dilakukan oleh perusahaan, baik dalam hal kebutuhan kas, modal kerja, performa laporan keuangan, dan penganggaran modal, agar pada saat melakukan pengambilan keputusan, itu bisa menghasilkan maksimal. Kemudian, materi pembelajaran selama 1 semester ada 10. Materi pembelajarannya diawali dengan konsep manajemen keuangan, kemudian memahami keuangan perusahaan, perakiraan dan perencanaan keuangan, pengelolaan kas, pengelolaan piutang, pengelolaan persediaan, nilai waktu dari uang, keputusan keuangan, biaya modal, dan ke-10 adalah struktur modal. Kemudian, untuk pustaka yang utamanya ada James C. Van Horn dengan judul Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan yang diterbitkan di tahun 2012 oleh Salemba 4 Jakarta atau yang terbaru. Kemudian yang kedua ada Weston Brigham yang judulnya Fundamental of Financial Management. Adapun untuk pendukung pustaka mata kuliah ini yaitu RPS dan rencana tugas. Yang keempat Suad Husnan dan Eni Pujiastuti dengan judul Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Untuk foto covernya yang saya miliki nanti saya akan share di Google Classroom. Kemudian media pembelajarannya yang dibutuhkan adalah perangkat keras begitu, LCD dan whiteboard. Tapi karena kita online, jadi kita menggunakan media video atau nanti media video conference. Kemudian tim pengajarnya, di sini ada Bu Nunung, saya, dan Pak Mulyana, nanti ditambah lagi dengan ada Pak Randy. Untuk mata kuliah prasyaratnya tidak ada, dan ini adalah rincian materi yang akan dijelaskan di per minggunya. Dimulai dari minggu ke-1 tentang konsep manajemen keuangan dan lain sebagainya. Kemudian minggu kedua sampai dengan minggu ke-7. Di minggu ke-7 kita biasanya melakukan kuis yang pertama sebelum melaksanakan UTS. Begitupun kuis yang kedua sebelum pertemuan UAS. Kita akan melakukan kuis yang kedua. Demikian untuk RPS Manajemen Keuangan.